Dan yang saya khususkan di sini juga adalah jurnal tentang virus. Sekitar hampir 50 jurnal yang khusus membahas tentang propolis mengatasi virus. Bahwa kita sangat bersyukur bahwa ada 45 jenis virus berikut ini yang dapat tuntas dengan propolis, dengan obat tunggal yaitu propolis. Jenis-jenis virus itu sangat banyak ya, misalnya measles, bisa artovirus ya, bisa penyebabnya adalah rhinovirus, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, bisa disebabkan oleh adenovirus, ada Epstein-Barr virus, anti-HIV, cytomegalovirus ya, bisa oleh herpes simplex tipe 1, Coxsackie B virus, adenovirus, bisa rotavirus, bisa astrovirus, dan coronavirus. Dan jurnal ini kemarin beliau sampaikan ya beberapa waktu sebelum wabah corona ini marak, beliau ada share tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat member Melia Sehat Sejahtera dimanapun berada. Saya ingin berbagi pengalaman saya yang alhamdulillah telah membuktikan selama lebih dari 11 tahun, sejak tahun 2009, menggunakan Melia Propolis dan Melia Biang mendampingi pengobatan medis untuk pasien-pasien dan juga kerabat dan saudara-saudara yang mengalami keluhan penyakit sebagai pendamping obat medis, yaitu alternatif complementary medicine. Jadi pemberian propolis yang saya berikan kepada pasien ataupun kepada sahabat dan keluarga adalah untuk membantu mempercepat penyembuhannya ikhtiar kita, karena saya berbasis dari beberapa jurnal kedokteran, medis, evidence-based medicine yang saya terima dari berbagai sumber dari dokter-dokter dan profesor-profesor yang mendalami tentang propolis. Nah, jadi ada penguatan dari segi medis yang bisa saya berikan pengalaman ini kepada teman-teman, karena selain dari jurnal ini yang menjadi bahan dasar penguatan bagi saya untuk membantu pasien-pasien mendampingi pengobatan medis menggunakan Melia Propolis, saya juga yakin dengan apa yang Allah santumkan dalam Al-Quran, kitab suci bagi umat muslim, dan juga saya yakin di kitab suci di agama lain juga ada dicantumkan tentang anak lebah. Jadi di dasar penguatan yang paling membuat saya yakin adalah di Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 68-69, di mana Allah berfirman bahwa dari perut lebah akan keluar cairan beraneka warna, padanya ada obat bagi manusia. Dan alhamdulillah jurnal kedokteran dunia semua telah membuktikan bahwa memang zat dari lebah yang bernama propolis, salah satu produk lebah adalah propolis tadi, dibuktikan secara ilmiah memang bersifat sebagai obat atau bersifat farmakologis. Ini secara singkat saya akan sampaikan beberapa jurnal-jurnal dan buku-buku literatur-literatur yang bisa membantu menguatkan kita untuk bisa yakin terhadap propolis ini. Nah, ini buku Profesor Al-Mahdi. Jadi beliau adalah salah satu peneliti propolis dari Indonesia. Beliau ada guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang. Beliau meneliti bahwa propolis adalah obat alternatif dan juga komplementer. Jadi pendamping obat-obat medis. Di sini beliau menyimpulkan dari literatur-literatur yang beliau miliki, beliau memberikan kesimpulan di buku beliau bahwa propolis itu mengandung ratusan zat, kurang lebih 300-an zat yang bersifat farmakologis, dan zat-zat ini bekerja berbeda-beda terhadap kebutuhan tubuh masing-masing yang meminumnya. Jadi contoh misalnya di sini profesor mengungkapkan bahwa propolis itu mengandung beberapa senyawa yang antara lain misalnya apigenin, itu fungsinya untuk menyembuhkan luka lambung, akasetin untuk sebagai antiinflamasi, quercetin sebagai antivirus, memperkuat kapiler, kerja anti tumor, terus banyak sekali ya, ratusan zat yang mungkin nanti bisa diperdalam bagi orang yang ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa mendalami lagi tentang propolis itu. Bahwa benar propolis itu bisa berbagai penyakit yang insya Allah bisa dibantu dalam mempercepat penyembuhannya. Nah, yang paling menarik juga buku ini saya dapat dari Gramedia. Di Gramedia ya, dasarnya propolis untuk menggempur penyakit. Ini dari Dr. Aji Suranto, spesialis anak. Beliau juga membuat buku ini karena menyimpulkan dari berbagai literatur dan penelitian yang beliau lakukan ya. Jadi di sini juga dicantumkan bahwa manfaat propolis di bidang kedokteran, bahwa propolis itu bisa bersifat sebagai antibodi, antioksidan, sebagai antispasme, antikoagulan, antibakteri, antiklavus, antifungal, antiinflamasi, anti kanker, anti analgetik, anti hepatotoksik, antivirus.
Salah satu fungsi propolis adalah antivirus, ya. Jadi dia mencegah perkembangan dari virus itu. Kemudian antiseptik, antidiabetik, antitumor, anti alergi, anestesi, antiinfeksi, antidisinfektan, dan imunomodulator. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, disinfektan. Jadi bisa untuk mendisinfektasi berbagai benda-benda yang mungkin ada bakteri, virus, jamur yang menempel di benda-benda tersebut, ya, sebagai disinfeksi. Oke, dan imunomodulator. Jadi untuk saat yang mampu memodifikasi atau mempengaruhi fungsi sistem imunitas tubuh. Peran imunodulator terbagi dua, yaitu sebagai imunosupresan atau menekan reaksi sistem imun yang berlebihan, dan sebagai imunostimulan, yaitu menstimulus sistem daya tahan tubuh. Nah, jadi untuk kasus yang saat ini kita hadapi adalah wabah corona, tentu kita memerlukan imunomodulator ini yang bisa mengatur. Jadi ketika diperlukan imun yang responnya tidak berlebihan, propolis bisa mensupresinya atau menekannya, dan ketika dibutuhkan untuk imun yang ditingkatkan, dia sebagai imunostimulan. Jadi sangat cocok untuk kasus yang kita hadapi mengenai corona ini. Dan yang unik banget yang saya temukan kemarin juga, alhamdulillah, dikirimkan oleh salah satu guru besar kami. Beliau menyampaikan bahwa ternyata propolis itu bisa menurunkan interleukin 6, di mana pada pasien-pasien COVID-19 itu terjadi peningkatan kadar interleukin 6, sehingga bisa terjadi namanya badai sitokin. Nah, ternyata propolis itu bisa menurunkan kadar interleukin 6, sehingga bisa membantu pasien-pasien COVID untuk segera mengalami penyembuhan atau pemulihan lebih cepat. Ini jurnalnya. Nah, tapi di sini ada kesimpulannya. Jadi ini merupakan penelitian meta-analisis yang diteliti oleh dari beberapa pakar dari berbagai belahan dunia. Disimpulkan sini, ada kesimpulan, conclusion. Accordingly, we found that interleukin 6, CRP, and TNF-alpha were significantly reduced following propolis supplementations. Significantly reduced following propolis supplementation. Nah, jurnal itu bukan hanya satu, tuh buku itu cuma satu yang meneliti tentang propolis. Ini juga ada buku Sehat Itu Ada Pilihan Hidup. Ini adalah dari Dr. Yuliana Sari tentang propolis juga. Nah, ini keajaiban propolis dalam mengobati penyakit. Ini yang menulis adalah ahli peternakan, ya. Dan ini saya dapatkan juga di Gramedia buku ini. Dan ini juga saya dapetin juga di toko buku. Propolis adalah madu mengubah khasiat. Nah, ini juga ditulis oleh pakar-pakar yang juga mendalami tentang propolis. Jadi propolis dari lebah tanpa sengat, ya. Ini juga dari Gramedia kemarin. Ini propolis, keajaiban propolis trigona, ya. Ini juga ada di bukunya. Dan ini juga ini yang menarik di sini nih, trio herbal. Salah satu herbal yang diandalkan adalah herbal dari lebah, propolis. Nah, ini propolis, alhamdulillah, setelah diteliti secara jurnal medisnya tadi, diungkapkan bahwa mampu, atas izin Allah, mampu membantu penyembuhan berbagai penyakit dari kepala sampai ke kaki. Dan ini kanker payudara dan propolis, kanker rahim dan propolis. Nah, ini propolis bekerja seperti si pisau tajam. Nah, jadi kerja propolis itu dia akan bersifat apoptosis. Jadi membuat sel kanker, ya, ketika bertemu dengan propolis akan mengalami hancur atau bunuh diri atau lisis. Jadi dia akan mengecil, dan atas izin Allah ada harapan, ya, untuk pasien-pasien kanker untuk membasmi sel-sel kankernya sampai ke akar-akar penyakitnya, berdampingan dengan pengobatan medis, kemoterapi, radioterapi, operasi, didampingi dengan propolis. Insya Allah banyak perubahan yang signifikan yang insya Allah akan bisa didapatkan. Propolis dengan demam berdarah. Jadi demam berdarah disebabkan juga oleh virus. Jadi propolis juga sudah terbukti untuk kasus-kasus virus lainnya. Diabetes dan propolis, luka-luka gangren, ya. Propolis bisa membantu penyembuhan luka-luka ini, menumbuhkan jaringan baru, menghentikan infeksi, dan membantu menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki pankreas untuk bisa memproduksi insulin secara alami. Propolis dengan tuberkulosis, propolis dengan gagal ginjal. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa propolis itu memiliki nutrisi yang sangat tinggi, asam amino yang sangat lengkap, vitamin, mineral, dan tentunya kadar antioksidan yang sangat tinggi dibanding antioksidan berbagai zat gizi lainnya. Ini di majalah Trubus diungkapkan bahwa propolis itu adalah zat yang bisa mengatasi berbagai penyakit. Di sini dituliskan 30 penyakit terbukti secara ilmiah.
Dan ini sebagian jurnal-jurnal medis yang saya kumpulkan. Ini dikirim oleh profesor-profesor, dokter-dokter yang mendalami propolis. Saya minta melalui email untuk dikirimkan dan saya pelajari. Dia tuh makin menguatkan keyakinan saya bahwa propolis adalah obat yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Allah untuk membantu umat manusia dalam menghadapi berbagai penyakit. Ya, judulnya bervariasi sekali. Jadi satu judul propolis tapi untuk berbagai penyakit. Jadi propolis itu bisa untuk neurofibromatosis, propolis untuk immunomodulatory anti-infection protection, bisa sebagai potensial anti-diabetik. Jadi propolis bisa sebagai anti-inflamasi, anti-diabetik, healing factor, ya, penyembuhan, efek radiasi, study of radiation protection of propolis, the radiation effects. Ini ada anti-cancer, activity of propolis. Ini terhadap bekerja sebagai antibiotik terhadap kuman Salmonella typhosa, Salmonella typhi, surgical wound, luka-luka bekas operasi, propolis dan sistem imun, analisis compound propolis, ini anti-HIV. Propolis juga bisa membantu pasien-pasien yang mengalami imunodefisiensi di HIV/AIDS, ya. Alhamdulillah, dan masih banyak lagi. Dan yang saya khususkan di sini juga adalah jurnal tentang virus. Nah, ini ada sekitar hampir 50 jurnal yang khusus membahas tentang propolis mengatasi virus. Nah, di sini ada kesimpulan dari Bapak Profesor Al-Mahdi juga. Beliau menyampaikan berita gembira juga kepada kita semua yang awam tentang masalah virus dan masalah propolis. Ternyata beliau menyampaikan bahwa kita sangat bersyukur bahwa ada 45 jenis virus berikut ini yang dapat tuntas dengan propolis, dengan obat tunggal yaitu propolis. Jenis-jenis virus itu sangat banyak ya, misalnya encephalitis meningitis disebabkan oleh measles, bisa artovirus ya, terus common cold bisa penyebabnya adalah rhinovirus, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus. Kemudian untuk di faringitis bisa disebabkan oleh adenovirus, ada Epstein-Barr virus, ada cytomegalovirus ya. Kalau di gingivitis bisa oleh herpes simplex tipe 1, kardiovaskular bisa oleh Coxsackie B virus, gastroenteritis penyebabnya adenovirus, bisa rotavirus, bisa astrovirus, dan coronavirus. Jadi Bapak Profesor Al-Mahdi mengungkapkan ternyata jenis dari corona juga propolis juga bisa mengatasinya. Dan jurnal ini kemarin beliau sampaikan beberapa waktu sebelum wabah corona ini marak, beliau ada share tentang ini ya. Dan ini adalah jurnal-jurnal yang semua yang membahas tentang virus. Ini virus anti-influenza virus oleh propolis, antiviral activity of propolis of different geographic origin. Nih tulisannya mungkin nanti diperjelas lagi. Sini comparative multicenter study of the efficacy of propolis, aciclovir, and placebo in the treatment of genital herpes. Herpes genital, propolis juga alhamdulillah bisa mengatasinya. Anti-HIV ya, propolis, virus dari HIV/AIDS. Anti-HIV activity of moronic acid derivatives and the new related isolated from the Brazilian propolis. Nah, ini masih banyak lagi ya, rata-rata yang berbahasa Inggris, tapi jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia dari peneliti-peneliti Indonesia juga ada. Jadi mungkin bisa kita dapatkan, kita kumpulkan juga dan kita sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu semua dan member-member dimanapun berada, mudah-mudahan pengalaman ini sedikit bisa memberikan penguatan pada Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa alhamdulillah di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan insya Allah akan jadi solusi ya, karena telah dibuktikan oleh ribuan jutaan orang yang telah mengkonsumsi propolis. Propolis itu bukan nama merek tapi nama zat ya merek yang ada di depan Anda ini yang memang merek Melia Sehat Sejahtera. Tapi propolis lain juga bekerja pasti sangat baik pada setiap tubuh. Yang kami buktikan adalah propolis dari Melia Sehat Sejahtera karena saya selama konsumsi ini sekeluarga dan bersama teman-teman saya, kerabat-kerabat itu sudah bertahun-tahun lamanya dan alhamdulillah berbagai penyakit bisa dibantu mempercepat kesembuhannya atas izin Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa lebih yakin bahwa ini adalah solusi lagi di masa pandemi corona ini, di mana kita harus lebih berhati-hati dan lebih ekstra lagi dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.